Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabbilil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad ibn Abdullah Sayyidil Arab wal Azam. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu kharsal akhirah najid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha ma la fil akhirati min nasibin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Saudara-saudaraku semuanya, para sahabat Kanjeng Guru, subscriber Kanjeng Guru, para pecinta channel Kanjeng Guru dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran saklawas-selawas. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sebelum kita mulai, mari ngopi dulu ya, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur. Ya, pada malam hari ini saya mengajak kalian semuanya, saudaraku, marilah kita buka mata batin kita, karena penting sekali mata batin kita hidupkan, kita buka, agar ketika kita melihat sesuatu, melihat permasalahan, itu tidak hanya melihat dari sisi mata zahir saja, namun harus dengan mata batin dan juga disertai rasa. Ilmu rasa itu sangat penting, saudaraku, bagi para pecinta ilmu hikmah, para pecinta wirid, para pecinta ilmu-ilmu klasik. Ya, itu harus bisa menanamkan rasa, ya, sehingga ketika kita semuanya berwirid, insya Allah akan lebih khusyuk, saudaraku. Ya. Bagaimana cara menanamkan rasa? Tentu saja kita harus selalu membiasakan diri, ya, membiasakan diri untuk selalu menjadi orang pemaaf dan selalu berbuat yang baik, ya. Selalu eling lan waspodo. Dan bagaimana cara membuka mata batin? Akan lebih mudah, akan lebih cepat ketika kita sudah bisa menanamkan rasa. Nah, makanya ketika kita menanamkan rasa, caranya itu ya kita harus olah pikir, olah rasa, dan olah keyakinan. Jadi rasa itu harus diolah, rasa itu harus istilahnya, kalau bahasa orang masak itu ya dimasak seperti itu. Ya, pokoknya diolah ya. Sehingga nanti rasa itu betul-betul matang, betul-betul mantap. Ya. Ketika orang itu sudah punya rasa, dia akan merasakan kehadiran Tuhan, akan merasakan kehadiran utusannya, dan akan merasakan bahwa Allah itu mengutus kepada utusannya untuk menjaga kita,
memberi ilmu kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, kita akan bisa merasakan hal itu. Karena sesuatu yang gaib itu tidak mungkin bisa dilihat dengan mata telanjang atau mata zahir ini. Hanya bisa dengan mata batin ataupun dengan rasa, seperti itu saudaraku. Ya. Sudah berkali-kali saya menyampaikan terkait dengan bagaimana cara membuka mata batin. Yang mana membuka mata batin itu metodenya banyak, amalannya juga banyak. Salah satunya sholawat adrikni atau adrikiyah. Itu juga bisa untuk membuka mata batin. Ya, akan tetapi seperti tadi yang saya sampaikan, ya, untuk membuka mata batin agar lebih cepat, tentu saja kita harus mengolah nafas, mengolah rasa, dan mengolah keyakinan. Pasti nanti akan terbuka mata batin kita. Kalau orang yang sudah terbuka mata batinnya, ya, dan tajam mata batinnya, itu akan bisa merasakan, bisa melihat sosok-sosok yang hadir, sosok-sosok yang ada di sekitarnya. Dan ketika kita bepergian, kemudian di salah satu tempat ada energi-energi negatif, itu akan bisa terlihat oleh mata batin kita. Sehingga kita lebih berhati-hati, lebih waspada. Karena setiap gaib itu ada yang halus, ada yang kasar. Artinya halus dan kasar maksudnya ada yang nakal, ada yang tidak. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau kebetulan ketika kita lewat di suatu tempat yang angker, suatu tempat yang banyak gaibnya, dan di situ kebetulan gaibnya nakal, ya maka bahaya buat kita kalau kita tidak berhati-hati. Makanya ketika kita bepergian, tentu saja kita harus membaca amalan yang sudah saya ijazahkan, yaitu tentang pagar gaib, pagar diri, seperti itu. Ya, nanti bisa dicari lagi di channel ini, ya, untuk pagar gaibnya, atau mungkin nanti saya buatkan lagi, karena memang setiap video yang sudah diupload itu biasanya kalau sudah lama itu tertimbun sehingga tidak muncul karena sudah lama, seperti itu. Nah, maka nanti akan saya buatkan lagi. Adapun untuk sholawat adrikni itu juga sudah sering saya sampaikan, sering saya ijazahkan, yaitu as-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qolat hilati adrikni. Itu dibaca 9 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu, dan dibaca 9 kali setiap mau tidur. Maka dengan sendirinya insya Allah mata batin akan terbuka, seperti itu. Dan tidak hanya itu, ketika kita mengamalkan sholawat adrikni tidak hanya untuk membuka mata batin saja, namun banyak fadilahnya. Ya, sebenarnya silahkan bisa dirasakan sendiri nanti kalau memang kalian itu sudah mengamalkan sholawat adrikni dengan sempurna. Nah, demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.